Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran yang beranggotakan 3 orang, yaitu Wulandari Syafitri, Devri Ramadan, dan Satria Andika. Baik, langsung saja pemateri pertama, yaitu saya sendiri, Wulandari Syafitri. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitikberatkan kepada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi pengajaran, penggunaan media, maupun model pembelajaran lainnya, yang dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan dengan optimal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi atau ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Ada beberapa dimensi atau ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Yang pertama, signifikasi. Signifikasi yaitu perencanaan pembelajaran yang harus memperhatikan signifikasi atau kegunaan sosial dari tujuan pembelajaran yang ditentukan. 2. Relevansi. Relevansi yaitu perencanaan pembelajaran yang harus memperhatikan penyelesaian masalah atau persoalan secara lebih spesifik atau waktu yang tepat agar dapat dicapai secara optimal. Yang ketiga, adjektif. Adjektif adalah perencanaan pembelajaran yang bersifat dinamik sehingga perlu menjadi umpan balik antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, variasibilitas. Variasibilitas yaitu perencanaan pembelajaran yang terkait dengan teknik atau estimasi biaya serta lainnya dalam pertimbangan yang realistis. Kelima, kepastian. Dalam perencanaan pembelajaran harus memperhatikan banyak alternatif yang perlu disediakan dalam perencanaan pembelajaran. Konsep kepastian dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak harus terjadi. Ketujuh, waktu. Perencanaan pembelajaran hendaknya dapat memprediksi kebutuhan masa akan datang dan tetap memperhatikan kemajuan zaman. Kedelapan, monitoring. Monitoring berguna untuk mengetahui apakah semua komponen yang ada berjalan dengan semestinya. Kesembilan, isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi perencanaan berbasis kompetensi. Pembelajaran ajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, berikut prinsip perencanaan berbasis kompetensi, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. 2. Pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam kompetensi dasar dan standar kompetensi tercapai secara utuh. 3. Pembelajaran yang dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan kecepatan belajar yang beragam. 4. Pembelajaran yang dilakukan secara bertahap terus-menerus, prinsip pembelajaran tuntas, mastery learning, sehingga mencapai ketuntasan yang materi selanjutnya itu manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada 5 manfaat perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4.
sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi kesimpulan kerja.